Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali dalam ibadah online, ibadah yang terakhir di minggu terakhir tahun 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bertemu saya ingin mengucapkan selamat Natal tahun ini. Natal tahun ini pasti membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Mari kita sama-sama merayakan kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang Yohanes 3:16 katakan begitu besar, sehingga Allah mengaruniakan putranya untuk menyelamatkan kita semua. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya mengajak kita untuk menutup mata dan berdoa. Bapa di dalam sorga, segala pujian dan hormat kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan sepanjang tahun 2021. Hingga pada saat ini kami tiba pada penghujung tahun ini Tuhan. Kami akan bersiap untuk memasuki tahun yang baru. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh terus memandang kepada Tuhan. Kami boleh terus berpijak pada kebenaran firman Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sungguh-sungguh dapat menjaga langkah hidup kami kepada kebenaran yang sebenarnya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu ini supaya boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan hamba-Mu sendiri Tuhan, tapi sungguh karena Tuhan yang sudah mengaruniakan hikmat ini kepada hamba-Mu. Berkati juga setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, biarlah semuanya boleh mendapatkan kebenaran-kebenaran ini Tuhan, yang akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu sebentar ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan beracara, Tuhan yang memimpin segenap ibadah kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir mengapa peringatan Natal dibuat dekat dengan peringatan pergantian tahun? Padahal hingga saat ini, tanggal atau bulan kelahiran Tuhan Yesus belum pernah diekspos secara pasti pada tanggal dan bulan berapa. Tapi hal ini tidak penting, karena yang penting bagi kita adalah Tuhan Yesus sudah lahir di bumi ini. Waktu itu, dia lahir sebagai bayi. Dan dia harus menuntaskan tugas yang Allah Bapa berikan kepadanya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Bagi sebagian besar orang, peringatan Natal dan Tahun Baru yang berdekatan, kalau sekarang malah disingkat orang Nataru, Natal Tahun Baru, yang berdekatan itu pasti mendatangkan keuntungan. Mengapa? Karena kita bisa mengambil libur panjang. Ya, dari Natal ke Tahun Baru itu 7 hari selisihnya. Bagi pengusaha bisnis, pelaku bisnis, perjalanan, perhotelan, mungkin makanan di dekat-dekat tempat wisata, itu pasti mendatangkan keuntungan yang besar. Tapi, pernahkah kita menyadari bahwa didekatkannya peringatan Hari Natal dan Tahun Baru itu sesungguhnya membuat kita menyadari bahwa sebenarnya peristiwa Natal yang menyatakan kebesaran kasih Allah kepada dunia dan juga kepada kita, itu juga akan tetap menyertai kita untuk memasuki tahun yang baru, melewatinya nanti, dan begitu seterusnya. Kasih Allah nggak pernah berubah. Kasih Allah yang pernah Dia nyatakan kepada dunia masih akan terus dinyatakan bagi kita. Dan itu sungguh sesuatu yang menghiburkan kita. Sekalipun beberapa waktu yang lalu Pak Utoyo sempat juga sampaikan bahwa tahun baru memang seolah-olah ada slogan-slogan tahun baru, harapan baru. Tapi sebenarnya tahun-tahun yang ke depan bukanlah tahun-tahun yang lebih baik secara umum. Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, janji Tuhan atas kita tidak akan pernah berubah. Dia tetap Allah yang bersedia menyertai kita selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita begitu mengasihi kita. Dalam ibadah terakhir di tahun ini, saya mengajak kita semua belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau saya pelajari
surat Paulus kepada jemaat Filipi ini berbeda dengan surat-surat Paulus kepada jemaat di tempat-tempat lain. Di surat Filipi ini kemungkinan besar ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di penjara di Roma. Tapi Paulus benar-benar mendapatkan penghiburan dari jemaat di Filipi. Surat kepada jemaat Filipi bukan berisi teguran atau mungkin hal-hal yang membuat Paulus berduka cita, tetapi Paulus banyak memberikan nasihat-nasihat. Kita akan membaca secara khusus dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Begini firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus menyampaikan tulisannya yang dikumpulkan di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 16 diberi perikop judul kebenaran yang sejati. Di dalam perikop ini, Paulus menuliskan hal-hal yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya. Bukan hal-hal lahiriah, seperti yang Paulus sampaikan di ayat 4 dan seterusnya sampai 6. Kita akan baca. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku, Paulus, lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, kata Paulus. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dapat kita simpulkan bahwa Paulus ini adalah seorang Israel murni. Dia keturunan Israel, dia melakukan kewajiban-kewajiban agamanya dengan baik. Tetapi di ayat-ayat berikutnya, kalau kita baca ayat 7 dan seterusnya, Paulus mengatakan bahwa apa yang dia punyai itu semuanya bukan lagi jadi kebanggaan buat dia. Dia menganggapnya nggak berarti. Bahkan dia menyatakan itu semua sebagai sampah. Mengapa? Karena hal-hal itu tidak dapat disandingkan, tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Paulus miliki sekarang. Pengenalan akan Tuhan Yesus membuatnya begitu tidak lagi memerlukan apa-apa, seolah-olah Paulus menganggap bahwa pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, akan kematiannya, juga kebangkitannya, akan kasihnya, akan kuasanya, itu membuat Paulus menjadi penuh, sudah penuh, sehingga tidak perlu ditambah apa-apa lagi. Tapi Rasul Paulus tidak menganggap bahwa dia sudah sampai pada taraf itu. Dia menyatakan di ayat 13 sampai 14, dia katakan, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, menangkap hal-hal yang dia sampaikan sebelumnya. Paulus tidak menganggap bahwa dia sudah sempurna dalam hal ini. Tapi dia menyatakan bahwa dia terus berusaha melupakan apa yang sudah lewat, mengarahkan pandangan dan tujuan kepada apa yang di depannya. Melupakan apa yang sudah di belakang kita. Itu seharusnya juga kita ikuti teladan. Mengapa? Karena mengingat-ingat masa lalu, hidup di masa lalu, itu nggak ada gunanya. Kita harus lupakan. Maksudnya bukan nggak boleh mengenang ya, boleh mengenang, tapi tidak hidup di masa itu. Di masa lalu mungkin ada peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, mendatangkan sukacita buat kita. Tetapi ada juga peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan, dan mendatangkan sukacita. Mendatangkan duka cita maksud saya.
Mungkin ada kebanggaan atas pencapaian-pencapaian yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Atau rasa sesal akibat kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat di masa-masa yang lalu. Apapun itu, satu hal yang pasti, kita tidak bisa balik ke masa lalu. Masa itu sudah berlalu dan tidak mungkin terulang kembali. Sementara waktu itu terus berjalan dari tahun 2021 ke tahun 2022, 2023, dan seterusnya. Usia kita juga akan terus bertambah. Gak mungkin kita bisa balik. Seandainya aku bisa balik seperti ketika berusia 10 tahun. Gak mungkin. Itu sebabnya kita harus tetap maju. Kita harus tetap berjalan. Harus katakan berlari menuju tujuan yang lebih mulia yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, jangan lagi berkutat dengan masa lalu. Pandang ke depan. Masa lalu memang harus ada dalam hidup kita. Tapi adalah lebih penting bagi kita untuk hidup di masa sekarang dan mengarahkan pandangan untuk menjemput masa depan yang pasti bersama dengan Tuhan. Selaras dengan apa yang Paulus alami, Alkitab mencatat kisah orang-orang yang bisa kita jadikan teladan dalam menghadapi masa depan. Mereka terus berjalan maju dan gak pengen lagi noleh ke belakang. Ibrani 11 ayat 8 berkata, Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bapak Ibu Saudara, Abraham adalah contoh pertama yang saya angkat dalam perenungan kita pagi hari. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Dikisahkan di sana bahwa Allah memberikan perintah kepada Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, dan kamu pergi ke sebuah negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah belum tunjukkan loh. Allah berkata masih akan kutunjukkan kepadamu. Tapi apa yang kita lihat di ayat 4, Abraham meneguhkan hati untuk menuruti apa yang dia dengar. Abraham gak pakai pikir-pikir, dia bawa istrinya, dia belum punya anak waktu itu, dia bawa seluruh harta miliknya, dia pergi. Kemana? Belum tahu. Berapa jauh, lokasinya di mana, gak ada map waktu itu. Abraham tetap mengikuti panggilannya. Alkitab tidak pernah mencatat Abraham menjadi kecewa atas apa yang dia lakukan. Abraham menatap masa depan. Abraham pegang janji Tuhan. Itu contoh teladan yang bisa kita ikuti. Bahwa Abraham taat, setia pada panggilan Tuhan. Dan dia menjalani kehidupannya dengan iman, percaya kepada Tuhan. Berikutnya kita baca dari Matius pasal 2. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Di sini dikisahkan tentang orang Majus dari timur. Nah, tentang kedatangan mereka untuk mencari Yesus. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa setelah mereka mempelajari banyak kitab, mereka membaca kitab-kitab tafsir, mereka secara berkelompok memutuskan, meneguhkan hati untuk mencari Raja Yehuda yang baru lahir. Apakah menurut Bapak Ibu perjalanan mereka sebentar? Tempat yang mereka akan tuju itu dekat? Enggak. Sepertinya kalau kita ikuti ini tafsir-tafsiran yang ada, cukup lama mereka menempuh perjalanan itu. Dan perjalanan itu bukan perjalanan yang nyaman. Mereka harus menempuh mungkin padang gurun, mungkin hutan atau apa. Tapi
Tapi mereka sudah berketetapan hati. Mereka nggak pengen balik. Padahal mungkin ketika mereka bertemu binatang buas atau perompak, bisa jadi mereka menyesal. Ngapain juga kita repot-repot ya untuk mencari Raja Yehuda. Tapi mereka berketetapan hati untuk terus melanjutkan perjalanan mereka sampai bertemu dengan Yesus. Bahkan ketika mereka harus bertemu dengan Herodes, mereka bertanya di mana raja yang baru lahir. Karena mungkin pikir mereka raja itu lahir di istana, tinggal di istana. Tapi ternyata bukan di istana. Bapak Ibu Saudara, para Majus pun tidak pernah mengeluh, tidak pernah kecewa ketika mereka sudah berketetapan hati untuk mencari Raja Yehuda yang baru lahir. Inilah contoh-contoh yang bisa kita pakai. Kita harus meninggalkan masa lalu kita. Kita harus fokus pada apa yang di depan kita. Jangan pernah kecewa, jangan pernah menyesal atas apa yang sudah terjadi. Masa lalu memang menjadi bagian dari kita. Tapi jangan pernah pengen balik ke sana. Karena nggak bisa. Kita harus hidup di masa ini dan masa-masa yang akan datang. Berikutnya saya akan berikan kita contoh tentang orang-orang yang menoleh ke belakang. Mungkin kita ingat, atau mungkin kalau Bapak Ibu lupa, kita bisa membacanya nanti di Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29. Di sana dikisahkan Lot dan keluarga sudah dirancangkan Tuhan untuk selamat dari penghakiman Tuhan atas Sodom dan Gomora, kota di mana mereka tinggal. Tapi ketika mereka berlambat-lambat, mereka pikir apa sih orang ini? Di ayat 9 pasal 19 ayat sebentar kita akan cari Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19 ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, sepertinya Lot dan keluarga ini masih aras-arasan ya, karena tidak ada tanda-tanda, nggak ada mendung, nggak ada hujan, nggak ada tanda-tanda apapun. Mereka harus meninggalkan kota itu. Malaikat itu berkata, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, bayangkan, Allah begitu memperhatikan keluarga ini, tetapi mereka tidak bersegera untuk menuruti apa yang Allah sampaikan. Mereka berlambat-lambat, tapi malaikat Tuhan membawa mereka dengan cepat untuk segera meninggalkan kota. Ada pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Lari ke pegunungan. Jangan menoleh ke belakang. Dan di sini dicatat bahwa istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa yang mungkin kita berpikir, ya itu kan kebetulan belaka ya. Tapi yang perlu kita catat bahwa menoleh ke belakang itu nggak ada gunanya. Kalau kita berlari sambil menoleh ke belakang, lari kita menjadi lambat. Atau mungkin kita tersandung, terjerembab jatuh. Lari harus fokus ke depan. Ingatlah istri Lot. Contoh yang berikutnya yang saya ambil adalah bangsa Israel. Ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir, di bawah pimpinan Musa dan Harun, mereka sih jalan ke depan mengikuti Musa dan Harun. Mungkin mereka nggak noleh ke belakang, tapi pikiran mereka ternyata tidak pernah bisa lepas dari apa yang terjadi di Mesir. Di satu sisi mereka menderita karena apa yang sudah Mesir suruhkan untuk mereka. Mereka dijajah. Mereka menjadi bangsa yang gak punya lagi kuasa atas hidup mereka. Tapi di dalam banyak hal, banyak peristiwa, mereka bilang,
Sungguh lebih baik di Mesir. Sungguh lebih baik makan di Mesir, mati di Mesir. Mereka terus mengingat-ingat Mesir. Padahal ketika mereka tinggal di Mesir, mereka berdoa, memohon-mohon, berteriak kepada Tuhan supaya dibebaskan dari Mesir. Benar-benar berlawanan. Dan Allah gak suka dengan itu. Di satu bagian Alkitab dikatakan bahwa Allah murka terhadap sungut-sungut bangsa Israel. Membanding-bandingkan kehidupan yang lama dengan kehidupan yang sekarang. Mungkin ada juga di antara kita yang begitu. Kita sih pengennya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang berbeda sama sekali dengan kehidupan kita saat ini. Tapi ketika itu sudah terjadi, kita sudah bekerja keras, berdoa untuk memperolehnya, kita menyesal. Ngapain kita berdoa seperti ini? Atau mungkin ada orang yang penuh kerinduan, berkata, aku pengen banget menjadi pribadi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, meninggalkan dosa, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi ketika kita sudah berhasil di sana, kita masih sering memikirkan enakan dulu waktu kita hidup tanpa aturan-aturan yang seolah-olah mengikat kita seperti ini. Kita tidak perlu tunduk pada norma-norma tertentu. Ketika kita ingin menjadi istri yang baik untuk para istri, kita berdoa kita ingin jadi istri yang baik. Tapi ketika kita sudah jadi istri yang baik, kita ingin, ngapain ya jadi istri yang baik? Keenakan suamiku dong. Atau ketika suami sudah bertekad untuk menjadi suami yang baik bagi istrinya, ada rasa sesal. Ngapain ya untuk kok jadi suami yang baik buat istri? Lukas 9 ayat 62. Kita akan baca ini karena ini sebuah peringatan dari Tuhan Yesus sendiri. Lukas pasal 9 ayat 62. Ini Yesus berkata, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus katakan ini adalah sesuatu yang penting. Kalau kita mau membajak secara jasmani saja, orang yang membajak terus noleh ke belakang, hasil bajakannya itu tidak akan lurus. Dalam hal rohani, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang sudah siap untuk hidup di dalam jalan Tuhan, masih menoleh ke belakang, masih mengingat-ingat. Bukan cuma fisik yang noleh, tapi juga mungkin pikiran masih mengingat-ingat masa yang lalu. Dia nggak layak untuk kerajaan Allah. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa karena dia masih teringat-ingat masa lalu. Satu hal yang penting, masa lalu tidak akan pernah bisa kembali. Kita harus hidup di masa ini dan di masa depan yang akan kita tempuh. Sebentar lagi kita tinggalkan tahun 2021. Sekali lagi mungkin ada kejadian-kejadian yang menyukakan, mendukakan, ada kebanggaan, ada keputusasaan, ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Pergumulan mungkin, sakit penyakit. Kita tetap harus meninggalkannya. Kita memasuki tahun 2022 dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Arahkan mata pandangan kita kepada masa depan, kepada Yesus yang berjanji menyertai kita selama-lamanya. Sejalan dengan surat Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2, surat Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita akan baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Dikatakan di sini bahwa beban, dosa, masa lalu kita itu begitu merintangi kita. Kita harus menanggalkan semuanya dan berlari, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa harus tertuju kepada Yesus? Karena Dia teladan kita yang sempurna. Yesus adalah teladan yang sempurna. Yesus sudah melakukan apapun yang Dia sudah ambil sebagai tugasnya. Dan Dia katakan sudah selesai. Tuhan Yesus gak pernah menyesali kelahirannya, kehadirannya di bumi ini. Tapi Tuhan Yesus menyelesaikan tugas yang Allah berikan kepadanya sampai tuntas. Percayalah bahwa Allah Alfa dan Omega, Allah yang awal dan yang akhir. Dia Allah yang sudah ada, Dia Allah yang ada sekarang dan yang akan ada bagi hidup kita, menyertai kita selama-lamanya. Lupakan yang sudah lalu, arahkan pandangan kita kepada tujuan sambil memandang Tuhan Yesus. Kita harus bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tapi ingat, Allah Roh Kudus selalu beserta dengan kita. Para malaikat Allah juga tersedia bagi kita. Yesus sendiri katakan, aku akan melakukan menggendong kita sampai masa putih rambut kita. Itu pengharapan dan penghiburan yang luar biasa bagi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2022. Jangan pernah takut. Allah beserta kita. Dia Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita sudah diberkati oleh penyampaian firman Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama berdoa, saya pada kesempatan ibadah akhir tahun atau tutup tahun ini, sebelum kita meninggalkan tahun 2021 yang tinggal beberapa hari lagi, kita akan masuk di tahun 2022. Dari hati yang paling mendalam, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan izinkan saya untuk berterima kasih kepada semua partner-partner pelayanan yang dengan setia, dengan kesungguhan hati telah mendukung, menjadi berkat, mendorong, memberkati kami semuanya. Dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada, dari hati saya yang paling dalam, izinkan saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan biarlah segala pengorbanan, pelayanan, persembahan, pemikiran, segala sesuatu yang Bapak Ibu sudah lakukan, saya berdoa Tuhan Yesus memperhitungkan semuanya sebagai kebenaran. Dan segala yang terbaik dilimpahkan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, keluarga, pekerjaan, segala pengharapan dan pergumulan yang ada. Kita akan meninggalkan tahun 2021. Kita menyongsong tahun yang baru, tahun 2022. Tema yang Tuhan berikan, saya akan sampaikan pada ibadah awal tahun. Dan saya percaya bahwa di sepanjang tahun yang akan datang, penyediaan, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, perlindungan Tuhan nyata dan sempurna bagi kita semua. Mari Bapak Ibu,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada ibadah tutup tahun ini kita memang mengadakan secara online. Baru ibadah awal tahun kita akan bertemu di dalam gedung gereja. Tapi saya berharap firman yang sudah disampaikan, isi hati Tuhan, akan menjadi bekal bagi kita. Mari kita meninggalkan segala sesuatu yang harus kita tinggalkan. Kita akan mengarahkan pandangan kita ke depan bersama Tuhan dan pelayanan yang ada. Percayalah bahwa kita tidak pernah sendirian. Pengharapan kita di dalam Kristus itu sungguh-sungguh diberkati. Puji Tuhan, haleluya. Saya mengajak kita menyatukan hati. Mari kita sama-sama berdoa dan mengakhiri ibadah kita di dalam kemenangan dan sukacita daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapa yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan pujian, hormat, dan ucapan syukur. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Kami sungguh diberkati. Kami akan mempraktekkan dan mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Berkati akan hamba-Mu, limpahkan hikmat, pengertian yang lebih lagi, sehingga kebenaran firman semakin dibukakan dan hamba-Mu akan menjadi berkat bagi tubuh Kristus dan bagi kami semuanya. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, menyerahkan semua partner-partner pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, limpahkan segala yang terbaik atas kehidupan anak-anak-Mu. Setiap pengorbanan, setiap persembahan, setiap apa yang mereka telah lakukan dan kerjakan untuk mendukung, menopang seluruh pelayanan gereja yang ada, pelayanan pribadi, keluarga, pelayanan penjangkauan jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperhitungkan semuanya sebagai kebenaran. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, limpahkanlah hikmat-Mu, limpahkanlah segala yang terbaik untuk semua partner-partner pelayanan, dimanapun mereka berada, di dalam negeri, di luar negeri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa segala yang sudah dilakukan dan dikerjakan di sepanjang tahun 2021 ini, Tuhan, hati-Mu disukakan, dan Tuhan akan melimpahkan segala berkat dan semua yang terbaik untuk semua partner-partner pelayanan, dimanapun mereka berada, dengan segala pergumulan dan pengharapan mereka. Hamba-Mu sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Tuhan. Biarlah perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan melimpah bagi mereka semua. Dan biarlah di tahun yang akan datang, tahun 2022, saudara-saudara kami, semua partner-partner pelayanan juga akan semakin berapi-api dan boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi, keluarga, dan seluruh keberadaan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk jemaat yang setia, yang sungguh-sungguh mau belajar, mau dibentuk sesuai kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tahun 2021 dan kami akan masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Kami tidak pernah sendirian, sebab tangan Tuhan, kehadiran Tuhan akan tetap menuntun dan membawa kami. Terima kasih Bapa di sorga.
Memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasih. Memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, juga seluruh menteri, pejabat tinggi dan tertinggi negara. Memberkati Polri, TNI, biarlah Indonesia boleh mengalami damai sejahtera, pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, penata layanan yang terlibat di dalam seluruh pelayanan gereja yang ada di GKI Kana. Biarlah tangan Tuhan menopang, memberkati, menuntun, dan membawa kami semua lebih mengasihi dan menghormati Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami percaya segala kerinduan dan pergumulan kami, Tuhan mendengarnya dan Tuhan menjawabnya dari sorga yang mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Percayalah bahwa engkau tidak pernah sendirian. Segala pergumulan dan kerinduanmu, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong dan memberkati engkau. Jadilah engkau kuat, jadilah engkau perkasa, jadilah engkau pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.